الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang meninggal tahun 676 masih dalam pembahasan tentang bab keyakinan atau yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadis-hadis yang sudah kita bacakan, ayat-ayat Quran yang sudah kita bacakan semakin menguatkan keyakinan kita dan tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita ketahui itu menjadi hujjah untuk kita, bukan untuk atas kita. Semoga kita bisa menjadikan ilmu ini sebagai alasan untuk menyampaikannya, alasan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih dalam tentang bab keyakinan atau yakin dan tawakal. Hadis nomor 82 dari sahabat Abi Umarah Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu wajhi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Wahai saudaraku, Nabi mengajari sahabatnya untuk membaca doa zikir sebelum tidur. Wahai saudaraku, jika engkau hendak tidur, mau menuju ke ranjangmu, ila firashi, maka berdoalah dengan doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepada engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku hadapkan wajahku kepada engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepada engkau. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepada engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik, suka dan duka, senang dan tidak senang, aku serahkan semuanya kepada engkau. Karena kadang-kadang kita mau tidur ini ada yang bawa kegembiraan, ada yang bawa kesedihan, ada yang lagi bahagia, ada yang lagi sedang ada masalah. Maka semua urusan kita, susah senang, baik dan tidaknya, sebelum tidur serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepada engkau ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, susah senang aku serahkan semua ya Allah kepada engkau. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat kembali, tidak pula tempat keselamatan dari selain engkau.
Tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat keselamatan kecuali kepada Engkau. Siapa yang mau selamat dari makar Allah? Tidak ada yang selamat dari makar Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bagi kita bahaya, ya bahaya. Antum gak usah takut corona, gak usah takut Corolla. Semua itu qadarullah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini dibaca sebelum tidur. La malja wa la manja minka illa ilaih. Tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat keselamatan untuk menyelamatkan diri. Di mana tempatnya? Kecuali kepada Engkau, ya Allah. Allah mengatakan, "Qul man ya'simukum minallahi in arada bikum su'a." Katakan Muhammad kepada umatmu, siapa di antara kalian yang selamat daripada kehendak Allah jika Allah menghendaki keburukan? Siapa yang mau selamat dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah menimpakan keburukan? Kena, tidak ada yang bisa lari. Nah, sebelum tidur kita baca doa ini agar Allah menjaga dan menyelamatkan kita. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, ya Allah, aku beriman kepada kitab yang Engkau turunkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Kita sudah ridha. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku imani kitab yang Engkau turunkan. Kitab yang Engkau turunkan apa itu? Al-Quran. Bukan cuma Quran, tapi juga sunnah. Karena Nabi mengatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwa aku diberikan Quran bersama temannya, yaitu hadis sunnah. Imani itu. Bagaimana konsekuensi iman kita kepada kitab Allah? Orang yang mengatakan saya beriman kepada kitab-kitab Allah, di antaranya adalah Quran. Gimana cara kita mengimani kitab Allah subhanahu wa ta'ala? Dibaca, difahami, diamalkan, dan didakwahkan. Itu yang namanya mengimani kitab-kitab Allah. Beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Maka hari ini kalau seandainya kita mengatakan kita beriman kepada kitab Allah, konsekuensinya kita harus mengamalkan apa yang ada di dalam kitab itu. Harus diimani, apa yang ada dalam kitab itu diimani. Mau enak dalam perasaan kita atau tidak enak, imani, ngamalkan. Al-Quran bukan kitab sejarah saja, bukan kitab cerita dongeng. Al-Quran adalah kitab pedoman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maka yang namanya mengimani kitab Allah itu mengamalkannya. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dengan nabi yang engkau utus. Tuh, satu sudah tadi. Raditu billahi rabba
Kan tadi sudah amantu bil, dari awal tadi sudah kita berserah diri kepada Allah. Yang kemudian kedua, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita. Apa konsekuensi kita mengimani Rasulullah? Apakah hanya sekedar mengatakan aku mengimani Rasul? Tidak cukup. Iya, sudah bagus diucapkan dengan lisan. Iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dengan perbuatan, bertambah dengan ketaatan, berkurang karena maksiat. Itu iman. Sekarang buktikan, Anda mengatakan saya beriman kepada Rasulullah. Anda sudah mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Muhammad sebagai nabi, saya ridho. Maka apapun yang sekarang nanti kalau nabi katakan kepada kita, terima. Bismillah. Gak usah ditawar, gak usah dikortin. Terima sudah, kayak gitu. Nabi bilang kita sholat jamaah di masjid, sholat jamaah. Tidak usah tawar, Ustaz saya ini sibuk. Sholat jamaah di masjid, ya Nabi bilang begitu. Kalau dalam Al-Quran rata-rata Allah cuma mengatakan wa aqimus sholat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat, tegakkanlah sholat. Alladzina yuqimuna sholat. Ayat-ayatnya mengatakan menegakkan sholat, menegakkan sholat. Di mana? Di rumah kah di masjid? Di masjid. Di masjid tempat kita beribadah. Fungsi dibuat, dibangunkan masjid oleh Rasulullah adalah agar mereka sholatnya berjamaah di masjid. Nabi didatangi sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia katakan, ya Rasulullah, saya tidak menemukan seseorang yang bisa membimbing, menuntun saya pergi ke masjid. Saya buta nih, buta. Antum mata ini sehat semua ya. Ini orang buta datang pada Rasulullah, ya Rasulullah saya buta, saya nggak punya orang yang nuntun ke masjid. Apakah boleh saya sholat di rumah? Nabi bilang silakan. Setelah dia berjalan karena udah senang, enak nih, dia pergi beberapa langkah, dia bilang, ayah fulan ta'al, oi fulan sini, atas ma'un nida, kamu dengar azan tidak? Kata dia, iya. Lalu Nabi mengatakan, fa'ajib, penuhi panggilan azan. Berarti datangi kemana? Masjid. Sampai Nabi mengancam mereka dengan dibakar rumah-rumah mereka. Ya, kalau bukan karena perempuan yang ada di rumah, kalau bukan karena anak kecil yang ada di rumah, kata Nabi, aku akan membakar rumah-rumah mereka itu. Karena mereka sholatnya di rumah. Nah, itu Nabi bilang begitu. Sholat berjamaah di masjid, bukan di rumah. Alasan sibuk kerja Ustaz, sampai ditunda-tunda sampai keluar waktunya. Hati-hati, Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah katakan celaka mereka orang-orang yang sholat. Celaka mereka orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Mereka yang lalai dari mengerjakan sholat di luar waktunya. Sholat tapi di luar. Jadi jangan antum pakai ayat ini celaka. Kalian tuh sholat tapi celaka. Jangan pakai ayat ini. Sholat berjamaah lalu antum bilang kalian sholat berjamaah saja celaka. Tuh Allah bilang dalam surat apa? Surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya. Allah bilang kalian celaka.
Ternyata bukan begitu pemahamannya. Pemahamannya adalah bagi mereka, jangan berhenti, celakalah kalian yang sholat. Jangan di situ berhentinya. Berhentinya nanti di akhir. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dua orang yang celaka, yang dikatakan celaka itu yang pertama, yang nunda-nunda waktu sholat. Yang kedua, alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Yang ria, sholat tapi ria, itu yang celaka. Kalau yang tidak ria, yang senantiasa ikhlas dan kemudian sholat tepat waktu sesuai dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan afdhalus sholat, ketika Nabi ditanya ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal, Nabi mengatakan as-salatu fi waqtiha, sholat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini konsekuensi kita ini mengimani Rasulullah, mengimani kitabullah. Dua kan, Nabi mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadilla ba'dahuma, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua sumber agama, kitab Allah, Quran, sama sunnah. Dua ini. Nah, kalau pegang itu insya Allah tidak akan sesat. Maka kalau kita cari selain dua ini, hati-hati, Anda terancam dengan neraka kalau Anda pilih selain dua ini. Sumber agama cuma dua. Ya, kita berbicara agama menggunakan sumber dua ini. Konsekuensi mengimani kitabullah, mengimani Rasulullah Muhammad sebagai Nabi, yaitu kita mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebenarnya konsekuensi daripada syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu konsekuensinya. Kalau konsekuensi la ilaha illallah itu kan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Allah. Ini konsekuensinya, kita semua tinggalkan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Sementara kalau Muhammad Rasulullah, kita mengatakan tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dibawa. Ta'atuhu fima amar, menaati apa yang diperintahkan. Wantiha ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang. Dan alla yu'badallahu illa bima syara', tidak boleh Allah disembah kecuali dengan yang disyariatkan. Nah, itu konsekuensi apa? Syahadat Muhammad Rasulullah. Itulah konsekuensi iman kepada Rasulullah. Hadis ini luar biasa. Walaupun ini cuma doa sebelum tidur, zikir sebelum tidur. Siapa yang sudah sering baca doa ini? Palingan yang pendek-pendek kan? Bismikallahumma amutu wa ahya. Pendek-pendek saja. Yang ini antum sudah sering baca tidak? Ya. Ini luar biasa doa ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya, ini luar biasa. Aku serahkan diriku kepada Engkau ya Allah. Diriku, jiwa. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajahku kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan semua urusanku. Dan inilah inti daripada hadis kita ini, tentang yakin dan tawakal. Aku serahkan semua urusanku kepada Engkau ya Allah. Sebelum tidur ya Allah, urus urusan saya. Sebelum tidur serahkan urusan pada Allah. Antum tadi ada masalah dari pagi sampai malam sore, antum banyak masalah, serahkan urusanmu pada Allah. Wa fawwadtu amri ilaik.
raghbatan wa aljatu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepada engkau, raghbatan wa rahbatan min ilaik, susah senang sudah aku serahkan semua kepada engkau. Jadi enggak usah pusing, kita tidur saja dijaga sama Allah. Yakin Allah yang jaga. Itulah orang muslim, dari mulai dia tidur semuanya pakai doa zikir, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun dari tidur baca doa lagi. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doanya luar biasa. Pergi keluar rumah, sholat subuh, kemudian setelah itu nanti kerja pagi hari, keluar dari rumahnya mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Orang yang baca doa ini, Nabi mengatakan hudiyah wa kufiyah wa wuqiyah. Orang ini diberi hidayah, dicukupi hidupnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanaha anhu syaitan, setan lari dari orang itu. Faqala syaitanun akhar lahu, setan yang lain mengatakan kepada temannya yang setan, kaifa birajulin, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin ente bisa mengganggu orang yang sudah diberi hidayah, sudah dijaga, dijamin, sudah dijamin hidupnya dan sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jaga itu Allah. Ketika dia tidur dijaga oleh Allah, ketika dia aktivitas dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bentengnya orang muslim, orang mukmin itu kuat. Maka kalau antum sudah serahkan semua urusan antum kepada Allah, virus corona insyaallah lari dari antum. Ini tergantung yakinnya antum. Yakin tidak bahwa yang namanya penyakit itu datang dari Allah. Tidak usah takut, takut hanya pada Allah. Tidak usah takut, kita mati semua kok. Kalau sudah memang ajalnya, jangankan tunggu corona, ya. Apapun kita siap mati. Kalau itu memang ajal kita, tidak usah takut. Kita semua akan mati dengan cara apapun, yang penting dalam keadaan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita khawatirkan. Yang dikhawatirkan itu kita mati dalam keadaan baik atau tidak. Kalau antum takut mati, ini hati-hati. Nanti ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itulah waham, takut mati, cinta dunia. Karena kenapa antum takut mati? Lari dari virus-virus itu, lari dari penyakit. Ya benar, kita berikhtiar. Tidak masalah, orang mukmin itu berikhtiar. Jaga diri, tidak masalah. Tapi jangan lupa serahkan semua urusan kita pada Allah. Doa, zikir, ibadah. Tidak usah takut. Kapanpun kita akan mati kok. Antum sekarang sudah usia 60 tahun. Ngapain takut sama virus corona misalnya? Emang bentar lagi kita akan mati. Kalau antum masih 10 tahun, 15 tahun mungkin ada khawatir sedikit. Belum kawin ini. 15 tahun, 20 tahun belum nikah, sudah datang virus corona, hancur sudah kamu. Ya, tidak merasakan surga dunia. Maka cepat-cepat kawin. Nah, wallahi itulah benteng orang muslim, benteng orang mukmin. Dia tidak takut, gak khawatir, karena hidupnya sudah dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan tidur dijaga, dalam keadaan terjaga dijaga, dalam aktivitas dia dijaga. Penyakit itu Allah yang turunkan, Allah pula yang cabut penyakitnya. Innallaha anzala da'an wa anzala lahu syifa. Allah yang turunkan penyakit, Allah juga yang cabut penyakit. Tinggal kita nanti yang berikhtiar kepada Allah.
minta kesembuhan pada Allah, berobat. Tidak ada yang tidak disembuhkan. Bisa jadi, mohon maaf, itu corona yang ada di Cina atau virus babi kah, flu babi kah, flu burung kah, yang dulu pernah juga ada. Katanya tidak bisa ditemukan obatnya. Itu semua bukan penyakit biasa, itu semuanya azab. Itu bisa jadi teguran hukuman dari Allah. Dan hukuman dan teguran itu tidak akan hilang kecuali kita tobat pada Allah. Rasulullah mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzanbi." Tidak akan turun bala, bencana kecuali karena sebab dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubah, dan bala itu tidak diangkat kecuali dengan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang muslim, orang mukmin, dia bertaubat saja pada Allah sambil dia berikhtiar menghindari sebab-sebab bisa terkena penyakit. Kayak kita biasa menghindari jangan sampai kita sakit. Itu memang alami, tabiat manusia. Takut sakit maksudnya supaya nanti jangan sampai terganggu aktivitasnya, mau ibadahnya jangan sampai terganggu. Itu alami. Tapi yang kita kita tekankan di sini adalah urusan kita itu jangan lupa hadirkan Allah Subhanahu wa taala di situ, serahkan semua pada Allah. Doa ini Masya Allah, di situ di ujung hadis Rasulullah mengatakan, fa innaka in mitta min lailatika, sesungguhnya kalau kamu meninggal ketika sudah baca doa itu, di malam itu antum meninggal, mitta alal fitrah, engkau meninggal di atas fitrah. Fitrahnya apa? Muslim, Islam, mukmin. Wa in asbahta asabta khairan, di pagi hari engkau mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, idza ataita madja'ak, jika engkau datang di tempat tidurmu, fatawaddah wudu'aka lis-shalah, disunnahkan kita wudu. Wudu sebagaimana salat. Jadi ternyata ada sunnahnya. Sebelum tidur kita wudu, itu sunnah. Kemudian thumma taji' ala syiqqikal ayman, tidurlah bagian kanan. Ini adab-adab tidur. Disebutkan oleh para ulama dan juga secara medis sudah dibuat penelitian, Nabi ketika menganjurkan kita tidur bagian kanan itu banyak faedahnya. Walaupun di zaman Nabi tidak disebutkan, tidak dirincikan ini faedahnya begini. Setelah diteliti ternyata secara medis orang tidur bagian kanan, nyamping kanan, itu cepat bangun. Tidurnya tidak akan lama. Beda dengan tidur kalau sebelah kiri. Apa bedanya? Karena kalau tidur bagian kanan, hatinya, qalbnya, qalb itu secara bahasa Arab itu jantungnya tidak tidur. Jantungnya tidak tidur. Jadi senantiasa ketergantungannya dengan ibadahnya dia itu sangat dekat. Jadi kalau dia tidur tidak akan sampai kebablasan. Walaupun antum tidur jam 2 tidur, kalau tidurnya antum lupa tidur bagian kanan, pasti antum kebablasan. Tapi kalau tidur bagian kanan, insya Allah cepat bangun. Beda kalau antum tidur bagian kiri atau terlentang kayak gitu, pasti tuh tidurnya jam 2 lagi, itu pasti terlambat bangun. Maka memang luar biasa ya, hadis Nabi banyak rahasia yang terkandung di dalamnya. Namun kadang-kadang ya kita tidak bisa sampai kepikiran ke situ. Cuman memang sudah diteliti, jadi ternyata ada. Ini faedahnya orang yang tidur bagian kanan. Kemudian tentunya kalau kita tidur mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah, pasti kita dapat pahala. Sudah jelas pasti berpahala. Dari sisi medis menyehatkan kalau tidur bagian kanan. Tidur bagian kanan itu menyehatkan, beda dengan tidur bagian kiri atau terlentang. Nah,
Faedah hadis yang kita sebutkan, kata-kata wa fawwadtu amri ilaik wala malja wala manja minka illa ilaik, itu adalah potongan inti pembahasan yang berkaitan dengan yakin dan tawakal. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepada engkau. Wala malja wala manja minka illa ilaik, tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat keselamatan untuk mencari jalan mau selamat kecuali kepada engkau. Inilah doa yang diucapkan seorang muslim untuk menguatkan hatinya, keyakinannya bahwa hidupnya itu dijaga dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur kita sudah baca supaya kita dalam keadaan kebaikan. Besok paginya dapat kebaikan yang sangat banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian saya ingin sampaikan hadis ini. Tadi kita sebutkan tentang aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik, wajahku aku hadapkan kepada engkau, wa alja'tu dhahri ilaik. Ini bukan maksudnya mata kita atau pandangan kita hadapkan kepada Allah lalu kemudian kita melihat Allah, bukan, tapi semuanya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Punggung kita sandarkan kepada Allah, ya bukan. Maksudnya kita ini tidur yang semuanya ini akan kita serahkan kepada Allah. Hidup mati kita itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis berikutnya ini masih membahas tentang keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-83 dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, Imam Nawawi membawakan nasabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar, siapa yang tahu nama Abu Bakar As-Siddiq? Hah? Abu Bakar As-Siddiq namanya siapa? Tidak pernah dengar? Antum kan tahu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Abu Bakar itu namanya siapa? Abdullah bin Utsman. Abu Quhafa itu bapaknya beliau. Nama bapaknya juga dikunyakan. Nama bapaknya namanya Utsman. Abdullah bin Utsman. Jadi subhanallah, empat khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nama mereka dimulai dengan ain semuanya. Ya. Abu Bakar namanya Abdullah, ain. Setelah itu siapa? Umar, pakai ain. Setelah itu Utsman, pakai ain. Setelah itu Ali, setelah pakai ain. Empat khalifah ini namanya pakai ain semuanya. Masya Allah. Ya, ini bukan kebetulan, ya. Enggak janjian mereka itu. Tidak ada yang janjian. Itu sudah klop, empat khalifah radhiyallahu anhum ajmain. Dan urutannya begitu, Abu Bakar dulu, baru Umar, baru Utsman, baru Ali. Dan itu sesuai usia. Abu Bakar lebih tua daripada Umar. Abu Bakar selisih dengan Rasulullah cuman 5 tahun. Beda, mereka ini sebaya. Kemudian beda dengan Umar 10 tahun. Rasulullah beda dengan Umar itu sekitar 10 tahun. Dengan Utsman beda 30 tahun. Dengan Ali bin Abi Thalib lebih jauh lagi. Ali bin Abi Thalib masuk ketika Nabi diangkat jadi Nabi. Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, usia berapa tahun? Berapa tahun? 40 tahun. Masya Allah, ya. Nabi antum gak kenal bahaya nih.
Ini konsekuensi kita mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu diangkat jadi nabi usia berapa tahun? 40 tahun. Ali bin Abi Thalib saat itu baru 8 tahun. Beda 32 tahun. Jadi masih muda. Urutannya benar itu. Dan 4 sahabat ini dijamin masuk surga. Tambah yang lain ada 10 yang disebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, diantaranya 4 khalifah ini. Kita disuruh berpegang teguh dengan sunnah mereka. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah mereka ini. Ya, Nabi mengatakan alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin, 4 khalifah. Kalau sunnahnya 4 khalifah diikuti. Gimana sunnahnya mereka? Belajar. Siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa Ali, siapa Utsman. Ya, kalau Abu Bakar orang yang ahli ibadah. Ya, kalau mau jadi umatnya Rasulullah seperti Abu Bakar, masya Allah itu orang yang yakinnya luar biasa. Di mana beliau itu kalau bersedekah tidak takut miskin, nggak takut fakir, karena Nabi mereka juga Muhammad itu kalau berinfak sedekah juga tidak takut miskin. Yang bilang itu bukan orang muslim, yang mengakui bahwa Muhammad tidak takut miskin itu adalah orang kafir sebelumnya. Sofwan bin Umayyah, dia ini dulu masih kafir, datang kepada Rasulullah 3 kali, dikasih sama Rasulullah 1 lembah kambingnya, kasih. Sampai ketiga kali dia pulang ke kaumnya, dia katakan, ayyuhal qaum, wahai kaumku, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqa. Wahai kaumku, dia ini kepala suku. Dia pulang ke kaumnya, dia bilang, wahai kaumku, masuk Islamlah, karena Muhammad ini saya selama mengikuti beliau, dia kalau ngasih sesuatu dia tidak takut fakir, tidak takut miskin, susah. Karena Nabi mereka begitu, umatnya juga begitu. Abu Bakar sama. Abu Bakar juga begitu. Sempat kemarin saya sampaikan hadisnya. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, madza tarakta lahum? Wahai Abu Bakar, apa yang sudah engkau tinggalkan untuk keluargamu? Karena sebelum itu Nabi memotivasi mereka untuk bersedekah. Ayo sedekah. Siapa yang bersedekah? Pahalanya begini-begini disebutkan. Lalu sahabat-sahabat punya keinginan untuk bersedekah. Umar dalam hatinya juga, saya juga akan bersedekah. Setelah itu Umar bin Khattab dia datang kepada Rasulullah. Umar, madza tarakta li ahli? Kata, madza fa'alta bimalik? Wahai Umar, apa yang kau lakukan dengan hartamu? Kata Umar, aku sudah infakkan separuh hartaku. Hati Umar, dalam hatinya dia mengatakan, dalam kesempatan ini pasti saya akan kalahkan Abu Bakar, pasti saya yang menang. Dan tidak janjian mereka tidak saling ngasih tahu. Pokoknya Umar ini pengen menyaingi Abu Bakar. Abu Bakar juga tidak tahu Umar ngasih berapa. Umar dalam hatinya pasti dalam kesempatan ini saya kalahkan Abu Bakar. Masya Allah. Ketika datang Abu Bakar, Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, apa yang sudah engkau tinggalkan untuk anak istrimu? Apa kata Abu Bakar? Taraktu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan mereka kepada Allah. Saya serahkan hidup mereka kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Semua harta sudah di jalan Allah. Hartanya semua, bukan separuh mas, ini semua. Dan begitulah generasi orang-orang mulia.
Mereka itu tidak mau bergantung kepada dunia. Hati mereka itu gantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka khawatir kalau dunia yang menggantung di dalam diri mereka, bisa jadi mereka akan menjadi pengekor dunia. Maka itulah manusia-manusia yang tidak cinta dunia. Mereka itu justru pengen mati. Kalau perang ya perang, jihad demi membela agama Allah, mereka jihad, mereka perang agar segera mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah jiwanya para sahabat. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, beliau pernah memimpin perang, lalu beliau berjumpa dengan Raja Romawi. Ketemu dengan Raja Romawi dan dia mengatakan, "Ji'tukum biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat." Aku datang dengan manusia-manusia yang cinta mati dan tidak seperti kalian yang cinta hidup. Kalian mengutamakan hidup, kami mengutamakan mati. Bukan cari hidup, tapi ini cari mati. Bukan bunuh diri, tapi memang perang. Dunia itu di genggaman mereka, jangan di hati. Kalau antum tidak terlena dengan dunia, jangan taruh dunia di hati, taruh di genggaman. Di sini Allah dan Rasul dalam hati. Maka dunia antum tidak akan khawatir kalaupun dia hilang karena di genggaman. Tapi kalau sudah ada di hati, susah. Itulah yang nanti akan terkena penyakit wahan, cinta dunia, takut mati. Masya Allah, tadi ini saya membaca hadisnya tapi qadarullah, waktunya sudah habis. Saya baru mau menyebutkan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan nanti insyaallah di minggu yang akan datang, pembahasan tentang hadis-hadis yakin tawakal. Setelah ini akan lanjut tanya jawab. Maka yang mau bertanya silakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.